Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, siapa yang hari ini ulang tahun? Ada yang hari ini ulang tahun, anak-anak? Atau bulan ini siapa yang berulang tahun? Ya, kalau ada yang ulang tahun di dalam keluarga, pasti kita ikut senang, kita ikut berbahagia. Karena hari ulang tahun itu adalah hari yang spesial, hari yang istimewa. Pasti kita akan ingat, kita akan membuat sesuatu yang sangat berbeda dari hari-hari lain waktu ada seseorang atau diri kita berulang tahun. Nah, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama melihat apa sih hari ulang tahun? Hari ulang tahun itu adalah hari kelahiran. Sebelumnya, Tante mau mengajak anak-anak semua untuk mempersiapkan hati mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Semuanya mengambil waktu teduh sejenak. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya Roh Kudus. Pertolongan kita ialah dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin. Anak-anak, kita akan mengangkat satu pujian. Pujian ini pasti anak-anak sudah tahu semua. Semuanya bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah hari ini. Tolong pimpin kami agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya
dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, minggu lalu apakah anak-anak masih mengingat cerita yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu? Ada yang ingat? Ya, yang masih tidak ingat, ayo anak-anak harus menyimpan cerita-cerita Alkitab itu di dalam ingatan anak-anak karena itu sangat penting. Sekarang, siapa yang masih mengingat ayat hafalannya? Kita mau sebutkan sama-sama ya, ayat hafalan minggu lalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama mengangkat satu pujian dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami, mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya Tuhan, untuk siap mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberi pengertian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Cerita hari ini diambil dari Alkitab. Anak-anak sudah mengambil Alkitabnya? Ayo, anak-anak cepat siapkan Alkitabnya. Karena kita akan membaca beberapa ayat dari Alkitab nanti ya. Siap-siap, anak-anak harus siap untuk membuka Alkitab. Kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi Alkitab ini bukunya Tuhan. Pegang Alkitabnya, buka. Kita sama-sama nyanyi Alkitab ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Kalau buku kesayangan, pasti anak-anak akan terus-menerus memegang Alkitab ini. Kalau jarang dipegang, jarang dibuka, jarang dibaca, anak-anak dipertanyakan nih, apakah betul-betul sayang sama Alkitabnya?
Tadi di awal, Tante mengajak anak-anak untuk nyanyi Happy Birthday to you. Siapa sih yang ulang tahun? Bulan Desember ini, seluruh dunia merayakan kelahiran siapa? Ya, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus berbeda dengan kelahirannya Tante, dengan kelahirannya anak-anak. Karena kelahirannya Yesus itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Anak-anak masih ingat tidak? Cerita tentang penciptaan. Tuhan menciptakan dunia ini. Kalau yang lupa, kita nyanyi aja deh. Hari pertama apa, kedua apa, 3 sampai ke 6. Hari pertama itu terang tring. Hari kedua cakrawala. Wow, darat, laut, dan tumbuhan. Itu hari ketiga, hari keempat benda-benderang. Hari kelima burung-burung. Dan ada juga ikan-ikan, hewan darat dan manusia. Itu hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Tuhan menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Tetapi manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Sehingga waktu itu Adam dan Hawa tetap mengambil buah yang seharusnya tidak boleh dimakan. Tanaman di Taman Eden itu ada begitu banyak. Tuhan bilang yang satu itu jangan dimakan. Tapi justru Adam dan Hawa tidak taat. Sejak itu manusia terpisah dari Allah. Manusia jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan Allah mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Tetapi Tuhan itu adalah kasih. Tuhan menjanjikan satu juru selamat bagi umat manusia. Di dalam Kejadian 3:15 mengatakan, kita mau sama-sama buka ya, dari Kejadian 3 ayat 15. Tante bacakan buat anak-anak. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa, juga kepada ular. Waktu itu dikatakan bahwa nanti keturunannya perempuan, yaitu manusia, akan mengalahkan keturunannya si ular, yaitu iblis. Siapakah yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa terus dijaga dan dipegang. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti tidak akan salah dan pasti akan digenapi. Walaupun janjinya itu diberikan kepada Adam dan Hawa, tapi itu dilanjutkan terus. Adam dan Hawa mempunyai banyak keturunan. Keturunannya itu memenuhi bumi, tetapi semua orang berbuat jahat. Tuhan melihat ada satu orang yang benar di mata Tuhan, yaitu Nuh. Tuhan ambil Nuh, dia pilih, dia selamatkan Nuh beserta keluarganya, tetapi memusnahkan semua orang dan semua makhluk hidup di muka bumi. Setelah Nuh, hiduplah Abraham. Abraham dipilih Tuhan, lalu Abraham dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar. Abraham mempunyai anak, yaitu Ishak. Ishak mempunyai anak, yaitu Esau dan Yakub, tetapi Tuhan memilih Yakub. Yakub memiliki 12 anak. 12 anak ini ada salah satu yang dikasih, yaitu Yusuf. Anak-anak sudah tahu ceritanya ya. Sejak saat itu, bangsa Israel tinggal di Mesir. Waktu bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun, dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Lalu Tuhan mengutus Musa. Musa dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu keluar dari Mesir, Tuhan sendiri memimpin bangsa Israel dengan memilih pemimpin-pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi janji Tuhan ini terus-menerus disampaikan dan diingatkan kepada bangsa Israel. Di dalam Mika 5 ayat 1, kita mau baca sama-sama ya. Mika 5 ayat 1, Tante akan bacakan buat anak-anak.
Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wah, di dalam Mika sudah dikatakan jelas sekali, tempatnya adalah di Betlehem. Nah, nubuat ini terus disampaikan oleh para nabi. Lalu, ada satu ayat lagi yang mau kita baca ya, dari Yesaya 9 ayat 5. Kita mau baca sama-sama. Anak-anak baca di rumah, Tante juga akan bacakan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Siapakah yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Yesus. Yesus yang lahir sebagai juru selamat. Yesus sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Yesus dikatakan bahwa dia adalah penasehat ajaib. Apa itu penasehat ajaib? Kalau di dalam kerajaan, rajanya itu biasanya tidak berdiri sendiri. Dia mempunyai penasehat-penasehat. Penasehatnya itu pasti dipilih orang-orang yang pintar dan berhikmat. Presiden kita juga punya banyak penasihat. Untuk apa? Untuk memberi pertimbangan waktu presiden mau memutuskan sesuatu. Yesus dikatakan di dalam Yesaya adalah penasehat ajaib. Artinya apa? Dia adalah penasihat yang lebih daripada penasihat manapun di dunia ini. Karena dia ajaib, berbeda dari orang-orang lain sebagai penasihat. Yesus adalah Allah yang perkasa. Ya, Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus itu adalah Allah. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang begitu maha kuasa, tetapi dia rela menjadi seorang bayi kecil, bayi mungil yang tidak berdaya. Apakah ada bayi yang langsung bisa bicara? Apakah ada bayi yang langsung bisa makan sendiri? Tidak. Yesus pun mengikuti semua proses manusia seperti itu. Yesus menjadi bayi, ditolong oleh Maria dan Yusuf, dijagai sampai akhirnya Yesus tumbuh menjadi besar. Yesus adalah Allah. Dikatakan di dalam Yesaya juga, Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Apa artinya? Yesus itu adalah Tuhan. Dia ada sejak dulu, sejak kekal sampai kepada kekal. Yesus sudah ikut mencipta dengan Allah Bapa ketika dunia ini diciptakan. Yesus itu adalah Bapa yang kekal, tidak berkesudahan, tidak ada akhirnya. Dan Yesus juga adalah Raja Damai. Raja Damai itu apa? Ada banyak pemimpin, ada banyak raja di dunia ini, tetapi tidak ada yang disebut Raja Damai. Seorang pemimpin atau seorang raja, dia pasti harus memimpin bangsanya, berlaku adil, dia juga harus mengasihi bangsanya. Tetapi tidak ada yang bisa menjadi raja yang bisa mempunyai semua sifat itu. Tetapi Yesus bisa. Dia adalah Raja Damai, raja yang bisa memimpin, sekaligus dia bisa juga membawa damai bagi semua manusia. Nah, di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal. Natal itu apa? Natal itu adalah hari kelahiran. Siapa yang akan kita rayakan? Yang akan kita rayakan adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Semua dunia ini merayakan hari Natal, merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus. Kalau kita merayakan hari ulang tahun kita saja dengan begitu meriah, dengan persiapan yang begitu panjang, apakah yang sudah kita lakukan
untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau bersiap-siap, mau merayakan hari Natal. Nah, kado apa yang akan anak-anak bawa untuk Tuhan? Persiapkan dari sekarang ya. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan rela datang ke dunia ini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Anak-anak, kita harus bersyukur punya Allah yang seperti ini. Kita bersyukur karena Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia dan mengetahui kesulitan-kesulitan kita. Dia sama seperti kita, menjalani hidup seperti manusia biasa. Tetapi Yesus itu berbeda dengan manusia biasa. Apa yang membedakannya? Yesus selama menjadi manusia, dia tidak pernah berbuat dosa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita, Dia adalah Tuhan Yesus. Kita mau menghafalkan ayat hafalan untuk minggu ini ya. Ayat hafalan minggu ini dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ulangi lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, matanya ditutup, ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Kami bersyukur janji Tuhan sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tolong saya untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kebaktian sekolah minggu hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah!